Pripun, salam Fransiskus berjiwa besar. Sang guru, sang pembelajar di era digital. Pransipa untuk pendidikan Indonesia dalam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Yosafat Saryono. Saat ini mengajar di SD Fransiskus II Rawalaut, Bandar Lampung. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan materi pelajaran kelas 5, khususnya muatan pelajaran IPS pada tema 8 sub 2 tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kesempatan ini kita akan belajar lebih dalam tentang beternak ayam broiler. Maka mari lebih jauh kita mengikuti kegiatan untuk mengenal dan mendalami beternak ayam broiler sebagai kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Muatan pelajaran IPS kelas 5 tema 8 subtema 1. KD 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. KD 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Tujuan pembelajaran, siswa memahami berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Siswa memahami kegiatan ekonomi masyarakat di bidang peternakan ayam broiler. Siswa mampu menghargai berbagai kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat pada kali ini akan membahas tentang beternak ayam broiler. Mengenal sarana dan prasarana beternak ayam broiler. Sarana yang dibutuhkan dalam bidang budidaya unggas ayam pedaging, khususnya ayam broiler, terdiri dari beberapa jenis seperti 1. Kandang, 2. Peralatan dalam kandang, 3. Bibit ayam atau DOC, 4. Pakan, 5. Obat-obatan dan vitamin, serta prasarana yang lain seperti kelistrikan dan alat-alat yang lain. Yang pertama, kandang. Kandang merupakan bangunan yang berfungsi untuk melindungi ternak unggas dari iklim yang buruk seperti hujan, panas, dan dingin agar unggas dapat terhindar dari penyakit stres dan memudahkan dalam pemberian makan. Kandang juga dapat melindungi unggas dari serangan hewan pemangsa dan memudahkan dalam hal pengendalian hama dan penyakit unggas. Contoh kandang ayam klosos atau jenis kandang tertutup. Terlihat ada konstruksi kandang yang didesain secara khusus. Terlihat bagian luar kandang, ada bagian belakang kandang, samping depan, bagian dalam kandang, dan bagian dalam belakang kandang. Kita akan melihat satu persatu dari keadaan kandang. Yang pertama, konstruksi kandang closed atau kandang tertutup. Didesain secara khusus, semua tertutup, hanya bagian tertentu yang terbuka sebagai penghisap udara dan sebagai sumber udara. Tampak bagian luar kandang. Semua kandang tertutup, dalam hal ini ditutup dengan menggunakan tirai terpal.
Tampak bagian belakang kandang terlihat kipas atau blower yang berfungsi untuk menghasilkan udara atau pergerakan udara di dalam kandang. Fungsi blower adalah menghisap bagian udara dari ujung kandang agar mengalir di dalam kandang. Tampak samping depan kandang, di situ adalah alat yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar kandang. Tampak kandang bagian dalam, didesain secara khusus dengan segala perlengkapannya agar ketika anak ayam atau DOC datang dapat hidup dengan nyaman di tempat yang baru sebagai pengganti induknya. Tampak bagian dalam belakang kandang, di situ terlihat blower kipas penghisap udara. Yang kedua adalah peralatan kandang klosos. Setiap jenis kandang memiliki peralatan tersendiri, terlebih lagi untuk kandang model klosos. Kandang klosos diciptakan secara tertutup dengan tujuan untuk mencegah dan menjaga keamanan hewan ternak dari musuh biologisnya. Beberapa peralatan kandang klosos antara lain adalah kipas atau fan, evaporating cooling pad, controller, pemanas ruangan, peralatan makan dan minum ayam, serta tirai kandang. Kita akan lihat satu persatu alat dan fungsinya. Yang pertama, kipas atau fan. Kipas berfungsi untuk membuat pergerakan udara yang masuk dan keluar kandang. Pada dasarnya ada dua jenis kipas yang harus dipersiapkan, yaitu exhaust fan dan blowing fan. Exhaust fan adalah kipas yang akan menghisap atau menyerap udara dari dalam kandang dan mengalirkannya keluar. Sedangkan blowing fan berfungsi untuk mengalirkan udara ke dalam kandang. Evaporating cooling pad, sebuah peralatan kandang klosos. Yang kedua adalah mesin pendingin yang disebut dengan evaporating cooling pad. Alat ini akan mendinginkan udara yang masuk ke dalam kandang dengan memanfaatkan penguapan air. Evaporating cooling pad akan dihubungkan dengan air yang akan membasahinya. Saat udara panas melewati alat ini, air akan menyerap energi panas dan menguapkannya. Dengan demikian, hanya udara sejuk yang masuk ke dalam kandang. Controller. Controller adalah alat yang dipergunakan untuk mengetahui dan mengendalikan suhu dalam kandang. Alat ini merupakan alat yang sangat penting keberadaannya untuk jenis kandang klosos. Sebagai otak kandang klosos, controller akan membantu peternak mengatur suasana kandang dengan menetapkan suhu dan kelembapannya. Peternak harus mengetahui temperatur yang paling tepat dan ideal untuk kenyamanan dan pertumbuhan ayam. Berikutnya pemanas atau brooder. Fungsi pemanas sangat penting untuk menjaga suhu kandang agar tetap dalam zona nyaman ayam. Pemanas biasa digunakan pada masa brooding, yaitu ayam pada usia atau umur 1 sampai 14 hari. Peralatan makan dan minum ayam terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada baby chick feeder. Ini biasanya tempat pakan digunakan khusus untuk anak-anak ayam atau saat masa brooding. Biasanya tempat pakan ini dipakai sampai pada anak ayam berusia 7 hari atau sampai 14 hari.
Baby chick feeders juga memiliki tingkat kebersihan yang baik karena pakan ayam terlindungi dari kotoran. Selain itu, pakan ayam dalam wadah ini juga tidak mudah berceceran keluar. Hanging feeder, tempat pakan ayam yang berbentuk tabung atau galon yang disebut hanging feeder. Tempat pakan ini memiliki bagian tabung dan piringan, serta ketinggiannya bisa disesuaikan dengan usia ayam. Tempat pakan galon atau tabung ini tersedia dalam 3 ukuran, yaitu 3 kg, 5 kg, dan 7 kg. Tempat minum dibedakan menjadi 2, ada tempat minum manual dan ada tempat minum ayam otomatis. Tempat minum ayam manual di mana peternak harus mengisi secara manual air ke dalam tempat yang ada. Sedangkan pada tempat minum ayam otomatis atau TMAO, alat tersebut disalurkan pada tempat air yang sudah disiapkan, sehingga secara otomatis ketika air akan diminum oleh ayam, maka secara otomatis pula air akan mengalir dari bak-bak penampungan air yang sudah disiapkan. Berikutnya tirai kandang. Tirai kandang berfungsi untuk beberapa hal. Yang pertama, melindungi ayam dari gangguan di luar kandang. Mencegah tetesan air hujan masuk ke kandang, mempertahankan temperatur kandang, menjadi ventilasi darurat saat kipas mati, memberikan tekanan statis dalam sistem kandang klosos, sedangkan bahan yang paling tepat untuk dipergunakan sebagai tirai kandang adalah terpal. Selain mudah didapatkan, terpal juga merupakan perlengkapan kandang yang harganya sangat terjangkau. Berikutnya adalah tahapan dan cara pemeliharaan ayam broiler. Setelah kita mengenal alat-alat dan sarana yang dipergunakan dalam beternak ayam broiler, mari kita mengenal bagaimana tahapan cara pemeliharaan ayam broiler. Sebelumnya, kita akan mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam beternak, yaitu kata DOC dan masa brooding. Pengertian DOC. DOC merupakan singkatan dari day old chick yang merupakan istilah untuk anak ayam yang berumur 1 hari. DOC adalah ayam dengan umur di bawah 10 hari dan paling lama 14 hari setelah ayam itu menetas. DOC ayam biasanya dipakai untuk istilah ayam pedaging atau ayam potong. Ayam dengan umur 1 hari dan paling lama 14 hari ini biasanya dijadikan sebagai bibit untuk diternakkan oleh peternak ayam, khususnya peternak ayam potong atau ayam broiler. Berikutnya istilah masa brooding. Masa brooding memiliki makna seperindukan, sehingga masa brooding merupakan masa di mana anak-anak ayam masih membutuhkan induk buatan atau penghangat dan menjadi pondasi pertumbuhan ayam pada masa berikutnya. Masa brooding berlangsung antara umur 0 sampai 14 hari. Karena pada umur tersebut terjadi perkembangan sel yang meliputi saluran pencernaan, perkembangan saluran pernapasan, dan perkembangan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Demikian beberapa istilah yang sering digunakan dalam beternak ayam broiler. Maka mari kita akan lihat masa pemeliharaan ayam broiler. Masa persiapan, pemeliharaan, dan panen. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum DOC masuk atau anakan ayam masuk adalah yang pertama, kesiapan kandang. Tempat DOC harus sudah dipersiapkan
dengan sedemikian baik, bersih, dan terhindar dari berbagai hama maupun penyakit yang ada yang sudah disterilkan dengan menyemprot dengan berbagai obat pembasmi. Persiapan sebelum DOC masuk pada hari pertama. Lampu dan pemanas sudah dinyalakan 1 jam sebelumnya. Berikutnya, alas koran sudah dilapisi pada atas sekam yang nantinya berguna untuk tempat ayam di awal atau di masa 1 atau 2 hari pertama. Berikutnya, tempat minum sudah diisi dengan air dan gula. Hal ini bertujuan dengan memberikan gula stamina ayam yang ketika baru menetas, yang terlepas dari induknya akan mendapatkan stamina atau mendapatkan kekuatan dari gula. Tempat makan yang sudah diatur. Kemudian tirai kandang sudah ditutup semuanya. Sehingga sebagai tempat tinggal ayam yang pertama akan merasakan tinggal seperti dengan induknya. Hari pertama saat kedatangan DOC atau bibit ayam, di mana biasanya bibit ayam akan dihantar dari pusat penetasan ke kandang ayam dengan menggunakan kendaraan yang sudah didesain khusus, yang sudah disiapkan dengan kipas, dan tidak lagi DOC kekurangan oksigen. Hari pertama setelah DOC datang adalah langkahnya memasukkan DOC dan dilepaskan di dekat pemanas pada tempat brooding yang sudah disediakan. Kedua adalah mengamati DOC selama 2 jam. Apakah DOC berkumpul di bawah lampu atau menjauh dari lampu? Hal ini menunjukkan keadaan suhu dan kelembapan ruangan, maka suhu yang nyaman akan membuat ayam menyebar secara merata, tetapi tidak merasa terlalu panas. 2 jam kemudian, air gula diganti dengan air putih atau ditambah dengan vitamin. Setiap masuk kandang, pakaian dan alas kaki harus digunakan yang khusus. Hal ini bertujuan untuk menghindari masuknya kuman atau penyakit ke dalam ruangan pada masa brooding. Perlakuan pada hari yang kedua. Koran yang semula dipasang dapat dilepaskan pada hari kedua. Langkah berikutnya adalah kalau ada DOC yang mati, dilakukan secara teliti, diambil dan dikuburkan. Kemudian menambahkan tempat pakan dan minum jika diperlukan, mencuci tempat minum dengan antiseptik, dengan air yang baru, dan selalu mengamati kondisi DOC terutama terhadap suhu dan kelembapannya. Hal-hal yang diperlukan dan diperhatikan di masa brooding yaitu antara hari ke-1 sampai hari ke-14. Yang pertama adalah suhu ruangan induk buatan. Karena anak ayam yang baru datang harus diperlakukan hidup seperti dengan induknya. Maka ruangan harus didesain khusus agar suhu di ruangan tersebut menjadi nyaman untuk anak ayam. Ventilasi yang berguna untuk mengalirkan udara agar mengurangi kelembapan di dalam ruangan. Luas ruangan induk buatan sangat diperlukan karena tingkat kepadatan akan mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ayam. Jumlah tempat pakan dan minum. Semakin hari jumlah tempat pakan dan minum yang dibutuhkan
semakin banyak, maka perlu ditambah. Karena keperluan makan dan minum semakin tumbuh ayam, semakin banyak. Kemudian alas yang digunakan berupa sekam. Setelah kertas diambil, harus selalu diperiksa. Keadaan sekam harus selalu dalam keadaan kering. Dengan cara disemprot dengan menggunakan bahan disinfektan atau yang dapat mematikan berbagai jenis hewan pengganggu yang hidup di dalam kandang. Hal lain yang diperlukan adalah beberapa multivitamin. Hal ini penting diperlukan agar ayam dapat tumbuh dengan sehat. Fase awal diantaranya adalah vitamin A, vitamin D, E, K, B kompleks, dan vitamin C. Perlu ditambahkan retinoid yang merupakan salah satu bentuk vitamin A yang berfungsi dalam pertumbuhan sel. Hari ketiga. Di hari ketiga, aktivitas pemberian pakan dan minum sama seperti hari kedua. Hanya dalam hal ini perlu diperhatikan karena pada hari kedua telah menjadi ayam sudah berkembang dan tumbuh semakin besar. Maka diperlukan tempat makan dan minum yang semakin banyak. Pelebaran tempat brooding jika diperlukan. Buka tirai seperempat dari atas dan ditutup kembali waktu sore. Hal tersebut untuk menjaga kenyamanan suhu di dalam kandang. Selalu mengamati kesehatan ayam di setiap hari, siang maupun malam. Sambil memberikan pakan, selalu mengamati terus dan menjaga kebersihan alat-alat yang digunakan untuk makan maupun untuk minum ayam. Lanjut ke hari berikutnya, pada hari ke-11 atau sampai hari ke-14 adalah berakhirnya masa brooding. Hal ini sangat menentukan perkembangan ayam. Ketika masa brooding berhasil dengan baik, maka kelanjutan pertumbuhan ayam dapat dipastikan dapat tumbuh dengan baik. Baik kesehatan maupun secara bobot ayam akan mengalami pertumbuhan dengan pesat. Pada hari ke-11 sampai hari ke-21, di mana masa ini sebagai kelanjutan dari masa brooding, aktivitas rutin sama seperti hari sebelumnya. Tempat pakan dan minum sudah tergantung semuanya di kandang. Kemudian tirai luar waktu pagi dibuka sebagian, siang dibuka semuanya, dan sore ditutup 3/4 bagian. Yang terutama di setiap hari harus tetap diperiksa alas ayam, yaitu sekam. Sekam harus dalam keadaan kering dan terhindar dari genangan air. Masa pemeliharaan yaitu berlangsung dari 1 hari sampai masa panen. Pada hari ke-22 ini bisa diartikan sebagai masa awal panen. Ayam dengan umur 22 hari dengan bobot kurang lebih 1,1 sudah bisa mulai dilakukan pengurangan panen. Di masa pemeliharaan, pemberian rangsum atau makan dan minum harus tetap terjaga. Kondisi kandang harus tetap nyaman dan bersih agar ayam tumbuh dalam keadaan sehat. Masa pemeliharaan ayam setelah terlepas masa brooding harus tetap dijaga. Pengawasan secara rutin harus dilakukan terhadap suhu dan kelembapan kandang. Jika semua dilakukan dengan baik, maka pertumbuhan ayam akan tumbuh dengan pesat dan pada akhirnya sampai pada tujuan akhir
yaitu masa panen. Masa panen ayam bisa dimulai dari umur 22 hari sampai umur 35 ataupun sampai 40 hari, di mana bobot ayam sudah mencapai bobot 1,1 sampai 2,5 kg. 24 pasang. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran dari saya tentang berternak ayam broiler sebagai kegiatan masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat. Fransiskus Pahuman, cerdas berkarakter dengan profil pelajar Pancasila. Salam.